Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah bergabung di layanan konseling kelompok meskipun dalam keadaan virtual. Nah, oh ya, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Sehat-sehat. Oke, semuanya sehat nggih, mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah. Oke, sebelum kita mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan acara konseling kelompok mulai awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin ya. Nah, di antara kalian apa sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah semuanya ya. Nah, baik, kalau semuanya belum pernah melakukan konseling kelompok, saya jelaskan bahwa konseling kelompok ini adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau peserta didik yang mempunyai masalah melalui kegiatan konseling kelompok, melalui dinamika kelompok. Ya, adapun tujuan konseling kelompok ini adalah membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, nah dengan konseling kelompok ini diharapkan masing-masing kalian nanti yang mempunyai masalah bisa dibantu permasalahannya, bisa dibantu meringankan permasalahannya. Tentu saja dengan cara ini kalian nanti bisa mengungkapkan permasalahan kalian. Ya, bisa mengungkapkan permasalahan kalian masing-masing. Tetapi dalam konseling kelompok ini ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi permasalahan kalian nanti dijaga dari dinamika kelompok ini. Jangan sampai permasalahan itu nanti disebarluaskan. Gitu ya. Nah, baik, mari kita melaksanakan konseling kelompok. Karena ini dibatasi oleh waktu, maka langsung saja kalian bisa mengutarakan permasalahannya masing-masing secara bergantian. Ya, baik. Yang pertama, Januar, silakan diutarakan permasalahannya. Ini Pak, saya punya masalah. Setelah lulus sekolah ini, kira-kira saya cocoknya kemana Pak ya? Oh, berarti sampean itu punya permasalahan kebingungan setelah lulus nanti arahnya kemana gitu ya? Iya Pak. Oh, baik. Nah, untuk yang lain monggo. Alif, Coba alif. saya Ya, silakan. saya sama seperti Yanuar Pak. Apa permasalahan itu? Saya Kebingungan. habis lulus ini harus kerja di mana? Baik. Ya. Ayo silakan Mas Halim. Permasalahannya Mas Halim. Kalau saya sih kepinginnya kerja sambil kuliah, tapi saya tuh takut pas kuliah itu saya nggak punya biaya, Pak. Jadi kendalanya itu biaya. Oh, kendala biaya. Ya, Oh, gitu ya. Untuk Mas Alif, Pak, saya punya masalah dengan gadget, Pak. Saya sulit sekali untuk meninggalkan gadget. Setiap hari hampir berjam-jam. oh kecanduan game Mas Alif ini. Ya, Pak. Oh, kecanduan Ya, game. sama seperti Ya. Ya, untuk yang lain Mas Ares, sebelahnya Mas Alif itu. Marvin, Saya punya masalah ini berhubungan dengan pandemik yang sekarang, Mm-mm, berhubungan dengan sekolah. mm-mm. Sekolah yang saat ini kan mengadakan tatap muka, Ya. dan tatap muka tersebut perlu adanya persetujuan dari orang tua. Ya. Jika kalau orang tua tersebut tidak setuju, itu bagaimana? Oh, gitu ya. Nah, Ya. baik, dari permasalahan
kelima siswa tadi, kira-kira permasalahan siapa yang diangkat atau dientaskan lebih dulu? Mas Teguh Pak, Mas lulus Teguh. sekolah nikah Pak. Oh, Mas Teguh. Yang Sekolah tadi. nikah. Oh, yang tadi yang kebingungan setelah lulus itu kepingin Iya. belajar tuh. Oh. Teman-teman yang lain apakah sepakat menyelesaikan permasalahan Mas Teguh tadi? Sepakat Pak. Sepakat ya. Baik. Nah, Bebas Pak, bebas. jadi permasalahan Mas Teguh tadi kebingungan ketika sudah lulus dari SMK ya, arahnya mau kemana, mau kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi ataukah bisa jadi nikah Mas Teguh ini Ya, Nah, nikah, barangkali Kak. bisa itu Ya. ya. Ya, Nah, ini baik. nikah. Nah, dari permasalahan Mas Teguh tadi mungkin di antara kalian ada yang bisa memberi saran kepada Mas Teguh mencari jalan keluar. Nah, supaya Mas Teguh tidak kebingungan, kayaknya anaknya ini stres kayaknya, bingung. Iya Pak, saya stres Pak. Iya. Saya Iya. stres. Iya, monggo di antara kalian yang bisa memberi saran untuk Mas Teguh. Ayo Mas Januar, barangkali punya saran. Mungkin dari saya dilihat dari kemampuan Mas Teguh dulu Pak. Kemampuan dari segi apa ya? Mungkin dari tingkat kemalasan atau yang lain Pak. Oh gitu. Oh, iya. Terus dari Mas Alif, barangkali punya pendapat untuk Mas Teguh. Kalau saran saya sih Mas Teguh harus kuliah sambil Pak. Kalau langsung anak istrinya mau dikasih makan apa Pak? Gitu ya. Berarti sebelum nikah itu harus bekerja dulu ya. Sukses dulu Pak. Yo iya, kasihan anak istrinya nanti ya kalau nggak dibiayai ya. Nah, gimana pendapat Mas Halim mengenai Mas Teguh? Saya sih nggak ada pendapat Pak. Barangkali punya saran? Ya kayak Alif tadi, saran saya sih kerja dulu Pak. Oh, kerja dulu. Oh. Ya. Terus ada tambahan dari Mas siapa itu? Yang di depan lemari ku saya lupa ya namanya. Arvin Pak. Ya, Arvin. Ada tambahan Mas Arvin? Mungkin sama sebelumnya kayak sarannya Alim tadi. Seperti Mas Alif yang lain juga. Oh, gitu ya. Oh. Ya. Baik, dari pendapatnya teman-teman Mas Teguh ini bahwa kebanyakan Mas Teguh ini disarankan untuk bekerja dulu sebelum nikah atau kuliah dulu ya. Nah, jadi Mas Teguh ini nanti ketika sampean sudah lulus dari SMK, sambil menunggu ijazah keluar, kami sarankan untuk mengikuti pelatihan di BLK. Nah, di BLK dulu, barangkali mau bekerja ya. Karena dari BLK nanti sampai dibekali kompetensi lebih. Karena terus yang kedua dari pihak industri itu banyak MOU-nya dengan BLK. Jadi ketika industri membutuhkan tenaga kerja, minimal itu mencari lulusan dari BLK karena BLK itu sudah digembleng selama 3 bulan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali Mas Teguh kepingin kuliah. Ya, di SMK Wali Songo ini ada program pemerintah yang namanya SMPTN. Nah, SMPTN ini ditujukan untuk siswa yang berprestasi. Nah, kalau kepingin kuliah, kalau lewat Darul SMPTN itu enak, nanti nggak pakai tes, cuma main grade nilai saja mulai semester 1 sampai semester 5 sampai kelas 3 itu. Nah, itu saran saya. Gitu Mas Teguh ya. Nah, dari sini apakah Mas Teguh ada pertanyaan? Mungkin teman-teman yang lain bisa menambah untuk Mas Alif. Nggih. Mas Alif, barangkali itu ada tambahan saran dari untuk Mas Teguh? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, Mas Teguh sudah cukup ya? Sudah Pak. ya? Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, kalau dikira sudah cukup, jadi permasalahan Mas Teguh itu bisa terentaskan. Nah, barangkali nanti di kemudian hari Mas Teguh masih merasa kebingungan, nah, kita buat acara lagi
konseling kelompok ya dengan waktu yang ditentukan. Nah, gitu Siap, Mas Pak. Teguh ya, gitu teman-teman ya. Nah, Ya. nah, baik, kita akhiri konseling kelompok ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.